Sahabat Data, selamat datang kembali di podcast UBI TV bersama saya Anissa Kurniasari dan saya Jihan Lestari, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Boyolali. Sahabat Data, akhirnya setelah sekian lama kita tidak berjumpa, akhirnya kita kembali hadir. Tapi kira-kira ada yang aneh nggak dengan sapaan kita tadi? Ada dong. Karena kali ini kita nggak ada di studio seperti biasa, tapi kita lagi mampir langsung ke kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali. Dan tentunya kita udah siap banget untuk membawa obrolan seru, menarik, dan juga pastinya bermanfaat untuk kalian. Di kesempatan kali ini ada yang spesial loh Mbak Nisa buat sahabat-sahabat Data. Apa itu? Spesial kali ini kita berkunjung langsung ke kantor BPS Kabupaten Boyolali. Dan lebih spesialnya, kita nantinya akan ngobrol secara langsung dengan Bapak Pimpinan BPS Kabupaten Boyolali, Bapak Puguh Raharjo. Setuju banget nih Mbak Jihan. Apalagi momennya pas banget sama Hari Statistik Nasional. Makanya kita bakal ngobrol santai soal tema besarnya, yaitu statistik berdampak untuk Indonesia maju. Jadi buat sahabat Data, siap-siap karena obrolan kita kali ini bakalan penuh insight yang menarik. Oke, langsung saja di samping kita sudah ada Bapak Puguh. Selamat siang Bapak, bagaimana kabar? Selamat siang, alhamdulillah kabar baik. Senang banget rasanya kita akhirnya bisa ketemu dan ngobrol langsung sama Bapak di kantor. Oke, langsung aja Mbak kita kulik-kulik Bapak mungkin BPS ini bagaimana? Mungkin sebelumnya bisa dijelaskan terlebih dahulu nih Pak kepada sahabat Data yang mungkin selama ini juga mempertanyakan sebenarnya apa sih peran utama dari BPS itu dan apa saja kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan oleh BPS. Karena BPS ini kan seringkali ya Pak dianggap masyarakat sebagai lembaga yang hanya melakukan sensus saja. Oke, terima kasih Mbak Jihan sama Mbak Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih sudah berkenan hadir di BPS Kabupaten Boyolali. Jadi memang selama ini mungkin memang gitu ya, masyarakat taunya kalau BPS itu taunya hanya sensus survei. Ya, padahal BPS itu sebenarnya kegiatannya juga banyak banget. Sensus surveinya pun macam-macam. Nah, BPS itu sebagai instansi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang statistik untuk melakukan kegiatan sensus, kegiatan survei yang skopnya, cakupannya juga sangat luas, banyak sekali. Kalau teman-teman sudah pernah mendengar kemiskinan, inflasi, pertumbuhan ekonomi, itu baru beberapa data yang dihasilkan oleh BPS. Di luar itu masih banyak banget data yang dihasilkan, dan kegiatan yang kita lakukan ya tadi, kita ada sensus kita itu ada 3. Sensus penduduk itu yang di tahun-tahun yang berakhiran 0, terakhir kemarin 2020. Sensus pertanian itu yang tahun berakhiran 3, 2023 kemarin terakhir. Dan tahun depan kita ada event besar namanya sensus ekonomi. Itu di tahun-tahun yang berakhiran 6, 2026. Setiap sensus itu per 10 tahun. Nah, selain kegiatan sensus, kita juga ada kegiatan survei-survei, baik itu surveinya ke rumah tangga, misalnya untuk menghitung kemiskinan, kemudian kita surveinya ke pasar-pasar untuk menghitung harga, yang inflasi itu tadi, kita juga survei ke perusahaan-perusahaan, establishment, misalnya industri, kemudian untuk hal-hal yang lain, ketenaga kerjaan dan sebagainya, sehingga data kita cukup lengkap, cukup banyak. Dan tantangan kita adalah bagaimana mensosialisasikan kegiatan dan data-data itu. Tadi Bapak sudah kasih clue nih soal peran utama BPS. Kalau kita pengen tahu lebih jauh lagi, terutama soal prosesnya, gimana nih BPS itu alurnya dalam memasak sebuah data supaya menghasilkan data yang valid dan terpercaya di masyarakat. Mungkin mulai dari bagaimana proses pengumpulan datanya sampai akhirnya dipublikasikan kepada masyarakat. Oke, gitu. Teman-teman di kuliah itu kan ada mata kuliah statistik kan ya? Sudah dapat semua kan? Nah, statistik itu gambarannya kayak gimana? Hitung-hitungan kan? Mulai dari mengumpulkan data, data itu diolah, data itu dianalisis, kemudian dipublikasikan. Ya, gambaran umum besarnya kayak gitu. Tetapi secara lebih luasnya lagi, kalau di BPS itu ada namanya GSBPM. GSBPM, General Statistic Business Process Model. Itu
model yang digunakan oleh instansi NSO, National Statistics Office, seluruh dunia. Kegiatan statistiknya gambaran besarnya gitu, tetapi ada di depan ada specify needs, kemudian nanti ada bagaimana kita menyiapkan menyiapkan instrumen-instrumen untuk kegiatan pendataan, pengumpulan data, pengolahan, analisis, sampai nanti kegiatan evaluasinya dan sebagainya. Nah, dari kegiatan itu kita sudah berstandar internasional nih, jadi jangan diragukan lagi kegiatan dilakukan BPS. Yang selama ini kita tahu kalau kita di kabupaten, kegiatan yang dilakukan oleh BPS itu tahap persiapan tadi ya, persiapan itu ya kalau namanya survei di statistik kan ada menentukan besarnya sampel, ada menentukan sampel yang terpilih itu seperti apa, itu ada caranya, ada tekniknya. Kita di Direktorat Metodologi itu ada di sana. Kemudian kita sampai di kabupaten, persiapan itu tadi sampelnya wilayah mana yang nanti terpilih, berapa banyak, itu kemudian menentukan nanti berapa banyak, berapa orang petugas yang akan kita rekrut. Ada rekrutmen petugas, kalau kita nyebutnya mitra statistik. Nah, di sana setiap mitra, setiap petugas, sebelum mereka melakukan pendataan, kita lakukan pelatihan. Kenapa pelatihan? Biar konsep definisinya sama. Biar sama, kalau menghitung yang dihitung misalnya harga bayam, ya bayamnya itu yang seberapa besar. Kan kalau beli di pasar kan ada yang ikatannya kecil, ada yang ikatannya besar kan. Nah, itu kalau tidak ada pelatihan, kalau tidak ada penyamaan konsep definisi, itu bisa beda-beda. Ada yang satu ikatnya 3.000, ada yang satu ikatnya 5.000. Padahal secara volume itu berbeda. Itu. Kemudian misalnya konsep definisi yang lain yang lumayan banyak digunakan adalah konsep misalnya penduduk. Penduduk itu ada penduduk de facto, ada penduduk de jure. Penggunaannya juga berbeda. Nanti kita kalau mau bahas itu saja, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi gitu lah. Kita masih bisa membuka sesi podcast yang lain. Nah, itu nanti ada lagi. Nah, itu pelatihan petugas. Pelatihan petugas itu tadi menyamakan persepsi, kemudian setelah petugas itu dilatih, kita pastikan ini kualifikasinya. Berapa kita tes lagi, mereka layak nggak untuk melakukan pendataan. Kemudian pada saat melakukan pendataan, itu juga ada jenjangnya. Ada petugas pendata, ada pengawas. Jadi nggak serta-merta datanya yang diterima itu langsung di input diolah, tapi ada pemeriksaan, diolah. Bener nggak? Secara rule validasi, bener nggak? Rule validasi itu misalnya gini, kalau lahirnya di tahun 2000 misalnya, sekarang umurnya berapa? Itu rule validasi. Misalnya umurnya sekarang kalau lahirnya bulan Juli berarti sudah 25 tahun misalnya, kayak gitu. Itu harus lolos, harus clean, nggak boleh error. Tetapi ada juga hal-hal yang lain yang namanya kalau kami menyebut itu anomali. Secara rule benar, tetapi secara faktualnya, logiknya masih dipertanyakan. Misalnya, umur 15 tapi sudah menikah. Bisa kan? Boleh kan? Tetapi jadi tanda tanya, bener nggak nih umur 15 sudah menikah? Perlu kita konfirmasi. Nah, makanya kualitas data itu nggak serta-merta dari pendataan langsung diolah, tetapi juga nanti kita ada filtering gitu. Filternya itu tidak hanya pada saat lapangan, tadi ada pengawas, pemeriksa, tapi juga nanti pada saat data diolah. Data diolah pun teman-teman ketika melakukan kegiatan statistik di pengolahan data kan gitu juga kan, bahwa data di input harus clean semua, diolah, layak nggak ini? Berikutnya seterusnya. Nah, tahap berikutnya tadi setelah data diolah, data dianalisis. Analisisnya macam-macam sesuai dengan kebutuhannya. Kalau misalnya gampangnya lah, analisisnya kalau yang deskriptif misalnya dari data sensus dikumpulkan, dapat nih jumlah penduduk menurut jenis kelamin, kan sudah analisis. Jumlah penduduk menurut wilayah, kecamatan, desa, dan sebagainya. Itu kan analisis. Kemudian setelah dilakukan analisis, kita tampilkan, kita diseminasikan. Jadi data yang sudah dihasilkan BPS,
itu tidak hanya kita sampaikan kepada pemerintah, tapi kita juga sampaikan kepada publik loh. Kalau teman-teman pernah mungkin membuka, kita punya website resminya BPS itu di bps.go.id, itu level nasional, tapi kita di Boyolali juga punya boyolalikap.bps.go.id. Nah, di situ data-data terkait dengan semua kegiatan statistik di Boyolali kita tampilkan di sana. Dan itu free, gratis. Semua bisa mengakses, baik itu publikasi, kemudian press release, juga tabel-tabel. Kalau yang tadi misalkan jumlah penduduk per kecamatan, kita ada tabelnya. Teman-teman nggak perlu harus datang ke kantor, bisa juga langsung mengakses dari website. Itu kita punya website, kemudian kita juga punya pelayanan statistik terpadu. Teman-teman di sini nih namanya nih, kalau dilihat pelayanan statistik terpadu. Jadi kita punya layanan, ada 3, layanan perpustakaan, baik itu cetak maupun digital. Kita punya layanan konsultasi statistik gratis. Jadi kalau mau ngobrolin statistik apapun, silakan datang gratis. Kemudian kita ada rekomendasi statistik, itu semacam sertifikasi bahwa kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya itu sudah memenuhi kaidah-kaidah statistik. Itu kemudian kegiatan yang dilakukan tadi, kita juga ada press release, misalnya pas ada angka yang perlu disampaikan ke publik, tidak hanya kita tampilkan di website, kita juga ada streaming, kita sampaikan ke pemerintah daerah, dan seterusnya. Dan selain itu tadi ada juga evaluasi baik itu secara internal maupun eksternal. Evaluasi internal kita dengan petugas dari tahap pendataan, pengolahan sampai selesai, atau dengan pihak eksternal kita koordinasikan. Misalnya ada misalnya data penduduk, kok data penduduk ini NIK-nya nggak punya sih, bener nggak? Kita tanyakan misalkan ke dinas terkait, untuk penduduk ini apa benar dia NIK-nya tidak aktif, NIK-nya tidak punya, dan seterusnya. Itu kita lakukan secara rutin di sebagian besar tahapan kegiatan statistik yang kita lakukan. Ternyata benar sekali ya Pak, prosesnya dalam mempublikasikan data ini. Tapi kalau kita lihat nih Pak, BPS ini kan seringkali mengeluarkan publikasi dan angka-angka penting. Nah, itu sebenarnya apa saja sih data apa saja yang biasa dihasilkan oleh BPS? Apakah hanya sensus penduduk saja atau ada data-data penting yang lainnya? Oke, ya. Nah, tadi saya sampaikan kan di awal, banyak, kita sudah melakukan kegiatan banyak banget. Kalau di Kabupaten Boyolali, karena kita skopnya kabupaten gitu ya, di Kabupaten Boyolali itu kegiatan yang dilakukan oleh BPS, pendataan, kalau teman-teman belajar statistik, jumlah sampel itu menentukan tingkat publikasinya mau dirilis sampai level apa. Kalau sensus itu bisa sampai level kabupaten. Tapi kalau jumlah sampelnya sedikit, mungkin hanya sampai di level provinsi, atau saking sedikitnya lagi hanya sampai di level nasional. Nah, untuk di level kabupaten, biasanya indikator strategis yang kita rilis itu yang pasti pertama adalah tingkat kemiskinan sampai level kabupaten kota. Kemudian kita juga merilis tingkat PDRB, pertumbuhan ekonomi. Kemudian kita ada beberapa indikator-indikator lain, tetapi kita juga sebagai bagian dari statistik, kegiatan statistik, sampelnya itu tergantung kewilayahan. Boyolali tidak menghitung inflasi. Inflasi itu misalnya hanya dilakukan di beberapa kabupaten atau kota terpilih saja. Jadi kalau misalkan ada yang nanya, inflasi Boyolali berapa? Kita nggak menghitung itu. Inflasi itu kalau di dekat kita, di kota Surakarta, kemudian di Kabupaten Wonogiri, atau di kota Semarang. Nah, tapi kalau di Kabupaten Boyolali sendiri, kita tidak menghitung. Jadi kalau indikator ya, mungkin lebih banyak tadi, tingkat kemiskinan, PDRB dan pertumbuhan ekonomi, kemudian tingkat pengangguran. Nah, angkanya kita juga menghitung itu. Nah, ketiganya itu kita angkanya angka tahunan, dirilis sesuai dengan jadwal yang sudah kita tentukan. Nggak nyangka ya Mbak Nisa, ternyata banyak sekali data-data yang dihasilkan oleh BPS dan bisa kita manfaatkan. Kalau kita kaitkan dengan dunia pendidikan Pak, khususnya bagi mahasiswa seperti saya ini, kira-kira data apa saja sih Pak yang bisa kita manfaatkan dari BPS?
Karena mahasiswa itu pastinya kan membutuhkan data dari BPS dalam penyusunan sebuah skripsi, terus tugas akhir, penelitian, dan lainnya. Ya, tadi BPS itu kan datanya banyak banget. Teman-teman mau explore apa saja bisa. Tidak harus di level kabupaten, mau level provinsi atau level nasional pun bisa. Teman-teman sebagai gambaran awal, coba aja nanti buka websitenya BPS di boyolalikap.bps.go.id. Nanti teman-teman itu lihatlah gambarannya, oh ternyata ada data ini, data ini, data ini, data ini. Teman-teman nanti kalau ketika ada tugas, baik itu tugas kuliah atau nanti skripsi atau memang iseng, namanya iseng kan kita nggak tahu ya, ada yang iseng seneng ngotak-atik angka data, kok ini angkanya menarik ya membandingkan data ini dengan ini, itu bisa. Jadi kita di PST ini pelayanan statistik terpadu kan ada 3 layanan, perpustakaan itu digital maupun tercetak. Dari publikasi-publikasi yang ada, silakan berkunjung, bisa buka buku-buku, atau kalau nanti kita nggak ready versi cetaknya, kita arahkan ke publikasi yang tercetak, publikasi digital yang bisa di-download gratis. Kemudian kita ada konsultasi. Nah itu tadi, kalau teman-teman mahasiswa ada tugas kuliah terkait dengan angka statistik, silakan datang aja, boleh datang aja gratis. Kalau nggak bisa datang, bisa juga lewat email di bps3309@bps.go.id, atau kita juga punya layanan Yanti. Nah, Yanti itu apa? Nah, itu jadi itu pelayanan statistik kita, tidak harus datang ke BPS, silakan bisa email, bisa via WA, bisa, atau bahkan kita juga punya aplikasi di Play Store namanya Ki Ageng Boyolali. Tadi yang ditanyakan indikator-indikator strategis ada di sana. Jadi tadi kemiskinan, ketenaga kerjaan, penduduk dan sebagainya secara singkat, one touch bisa dilihat di sana. Jadi kalau untuk teman-teman mahasiswa, kita punya banyak data, silakan bisa dieksplor. Kalau kita sebutkan satu-satu kayaknya terlalu banyak, pasti banyak banget. Tinggal mencari data apa? Data kependudukan, data pertumbuhan ekonomi, data harga, data ketenaga kerjaan, data kondisi sosial ekonomi, data industri, kemudian data-data yang lain, baik itu level kabupaten, provinsi, atau nasional, kita stoknya banyak. Tapi, masih ada tapinya. Tapi BPS itu memang gudangnya data, tapi tidak semua data dihasilkan oleh BPS. Jadi ada istilahnya nih, ada statistik dasar, ada statistik sektoral, ada statistik khusus. Di Undang-Undang Statistik, BPS itu di statistik dasar. Tapi kalau untuk data-data yang lain, mungkin yang spesifik banget, itu adanya di statistik sektoral, yang diproduksi oleh misalnya dari dinas, bukan hanya BPS. Dan ada lagi statistik khusus. Statistik khusus ini lebih sempit lagi. Biasanya ini dihasilkan dari penelitian, dari hal-hal yang memang sesuai dengan kebutuhan peruntukan terbatas gitu. Jadi kalau nanti ketika cari data di BPS ternyata datanya nggak ada, jangan kecewa dulu. Kita pasti coba arahkan, oh BPS nggak punya data ini. Nanti teman-teman bisa kok coba ke dinas ini, siapa tahu di sana ada, kita arahkan ke sana. Lebih karena itu misalnya statistik sektoral kayak gitu. Menarik sekali ya di BPS ini data-datanya. Oke, sekarang kita bisa ke belakang layar. BPS itu kan kerjaannya mengumpulkan dan menyajikan data ya Pak. Yeah. Pasti ada dong tantangannya. Nah, soal data yang kurang akurat, terus data yang cepat, atau mungkin kekurangan sumber daya. Nah, menurut Bapak sendiri apa sih tantangan yang terbesar yang ada di BPS ini, dan terutama di daerah kayak di Boyolali ini ya Pak, dan bagaimana caranya BPS? Oke, tantangan. Wah, ini banyak juga nih, lumayan nih. Tantangan yang pertama mungkin tantangan geografis ya. Geografis itu kan kalau misalnya di Boyolali ini bentuknya kan kalau lihat di peta kan memanjang tuh, dari barat ke timur ke utara gitu kan. Secara geografis sebaran kita cukup luas ya. Jadi untuk kita mencapai responden sampai ke desa-desa, ke dusun, ke RT itu juga menjadi tantangan bagi petugas.
Kemudian tantangan berikutnya adalah yang lebih banyak sebenarnya tantangan di responden. Responden itu objek pendataan kita. Ada yang rumah tangga, ada yang establishment. Masing-masing punya tantangan berbeda. Nah, tantangannya itu ketika establishment dan rumah tangga, pertama itu sebagian besar disebabkan karena kurang pahamnya tentang statistik, kurang paham tentang manfaat dari kegiatan pendataan yang dilakukan oleh BPS. Jadi menganggap sensus, survei yang dilakukan itu nggak punya dampak bagi mereka, bagi responden itu, sehingga mereka kecenderungannya ada yang ogah-ogahan lah, menolak, tidak mau memberikan data secara akurat, gitu tadi. Kemudian datanya kayak dipersulit, mau minta data ini harus ketemu dengan ini besok lah ya, besok ya. Nah itu tantangannya di sana. Nah untuk mengatasi tantangan itu, makanya pada saat pelatihan petugas tadi kita tidak hanya membekali terkait dengan teknis isian, tetapi juga kita bekali dengan bagaimana sih cara berkomunikasi dengan responden, bagaimana menggali informasi agar data yang disampaikan itu bisa akurat, bisa berkualitas. Sebagai contoh tadi misalkan umur. Umur, kalau kita hanya nanya umur, Mbak Jihan, Mbak Nisa umurnya berapa? Ada yang ragu-ragu, ada yang menjawab umur itu pembulatan. Ini pembulatan biasanya pembulatannya ke 0 atau ke 5. Nah, makanya kita dekati umurnya berapa, lahirnya tanggal berapa. Nah, kalau lahir misalnya kita perlu data penunjang juga yang lebih akurat. Misalnya dari KTP-nya, kartu keluarga, bisa dicocokkan nih. Benar nggak nih tanggal lahirnya tanggal sekian, hitungan umurnya berapa. Kemudian kalau dengan perusahaan misalnya, kita tidak hanya menanyakan berapa produksinya, tapi juga dilihat nih, kalau produksinya sekian, faktor inputannya, belanjanya dia untuk bahan baku, match nggak? Balance nggak? Di awal itu sudah kelihatan. Termasuk rumah tangga misalnya, pengeluarannya untuk belanja, untuk sekolah, untuk bensin, untuk semuanya, total berapa, pendapatannya berapa, kegiatannya apa. Kewajaran di situ juga sudah menjadi concern teman-teman petugas ketika melakukan pendataan. Jadi dari awal tuh sense-nya udah harus main ini. Bener nggak sih sekian minus, kok minusnya banyak banget, atau keuntungannya marginnya sangat sedikit. Nah itu bagian dari yang kita sampaikan ke teman tugas untuk konsen juga di kualitas data. Dari sana itu beberapa trik lah, beberapa tips yang kita sampaikan ke petugas. Jadi memang tantangannya sangat banyak. Itu baru 1-2 tantangan yang kita sampaikan. Mungkin tadi Mbak Nisa mau menanyakan nggak soal tadi kan Pak Buku sempat salah satu layanan dari BPS itu Yanti, bisa dijelaskan lebih rinci Pak, itu Yanti itu siapa, apa sih Yanti itu? Iya, saya juga sempat kemarin lihat di Instagram Ki Ageng Boyolali juga itu, Pak mungkin bisa dijelaskan Yanti itu Namanya kayak Ki Ageng Boyolali, kok pakai nama-nama yang lumayan tidak ini Ya. Kalau pemberian nama kan branding itu ya, teman-teman di komunikasi lebih paham lah kayak gitu. Bagaimana kita mencari nama yang berbeda tapi mudah diingat. Makanya beberapa kita kasih nama kayak gitu, Ki Ageng Boyolali. Itu adalah aplikasi di Android yang menampilkan indikator-indikator strategis yang kita rilis. Jadi teman-teman nggak harus buka website, nyari datanya, publikasinya satu-satu, tapi cukup download dari Play Store, buka, nggak perlu daftar, nggak perlu login, langsung dapat itu. Misalnya pertumbuhan ekonominya berapa, pengangguran 2024 berapa, data-data yang lain, jumlah penduduk dan sebagainya. Atau mau lihat publikasi, ada menu publikasinya, press release ada menunya, dan seterusnya. Itu untuk di Ki Ageng. Jadi memudahkan teman-teman dan seluruh konsumen data untuk mendapatkan indikator strategis lebih cepat langsung di HP mereka dan bisa setiap saat. Nggak perlu harus kontak ke BPS, nggak perlu harus buka website,
buka aplikasi, oh angkanya sekian, gitu. Nggak berbayar juga itu Pak. Nggak berbayar, gratis. Layanan kita sampaikan gratis kok, gitu. Satu lagi tadi layanan namanya Yanti, ya tadi kita pilih nama yang mudah diingat, pelayanan statistik. Pelayanan statistik ya udah, pelayanan statistik BPS Kabupaten Boyolali, Yanti gitu, lebih simpel, catchy lah kita harapkan kayak gitu. Nah, Yanti itu adalah pelayanan kita dalam bentuk WhatsApp. Jadi ada nomor khusus WhatsApp kita. Kalau ada orang mau cari data, cari info tentang statistik, nggak perlu datang, nggak perlu email, tapi bisa langsung ke nomor yang sudah kita berikan. Tinggal WhatsApp aja ke nomor itu, nanti akan ada tim kita yang mengelola. Kalau di jam kerja, jam kantor ya pasti akan segera kita respon. Kalau di luar jam kerja, di luar jam kantor nanti akan ada notifikasi lah untuk membalas. Jadi butuh data apa, tuliskan aja via WhatsApp di Yanti itu. Jadi lebih memudahkan juga. Tinggal nanti teman-teman di sini misalkan butuh data penduduk per kecamatan, berarti nanti teman-teman di sini timnya yang akan mencarikan data itu, nge-reply via WhatsApp tersebut. Jadi kita tinggal pilih aja ya, berarti Nggak perlu yang data pakai sendiri. Yanti, yang pakai Iya, betul. BPS Iya. Boyolali. Banyak sekali Mbak Nisa pengetahuan-pengetahuan baru yang kita dapatkan hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri obrolan kita kali ini, mungkin Bapak boleh sampaikan dong harapan Bapak kepada BPS, terutama BPS Kabupaten Boyolali, agar BPS ini bisa semakin berdampak dalam kemajuan Indonesia. Terima kasih. Sebenarnya kalau ke teman-teman di BPS ya, setiap waktu kita motivasi, kita sampaikan banyak hal, tetapi mungkin kita lebih ke pihak luar ya. Teman misalkan mulai acara ini kan audiensnya kan nggak cuma teman-teman mahasiswa kan, audiensnya secara luas ya, bahwa pertama statistik itu bukan hal yang menakutkan kan. Pasti gambarannya kan namanya statistik, hitung-hitungan susah nggak. Statistik itu kan kegiatan, jadi kegiatan mulai dari tadi rangkaian pengumpulan data sampai analisis dan publikasi, yang tujuannya adalah kita jadi tukang potret, menggambarkan kondisi sebenarnya dari lingkungan, dari masyarakat itu kayak gimana. Itu ya, pertama. Jadi yang kita lakukan yang dilakukan oleh BPS itu bukan semata-mata kebutuhannya BPS. Itu sebenarnya juga tujuan akhirnya ke masyarakat juga. Melalui misalnya data yang dihasilkan BPS digunakan oleh pemerintah dari pusat, provinsi sampai kabupaten untuk kebijakan-kebijakan. Bahkan data yang kita rilis untuk publik bisa dimanfaatkan oleh teman-teman mahasiswa, oleh masyarakat umum sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya teman-teman di sektor industri misalnya butuh melihat gambaran kondisi perekonomian di Boyolali kayak gimana sih? Kita punya datanya, silakan dimanfaatkan. Masyarakat secara luas pengen melihat gambaran, misalkan pengen buka usaha, prospek usaha apa sih yang cocok? Ya tinggal buka data BPS, oh sektor ini kayaknya cukup potensial nih, sektor ini cukup bagus nih, di wilayah sini sebaran penduduknya lebih banyak nih, kalau buka warung makan kayaknya cocok nih di sini, kayak gitu. Nah, jadi kita juga terus-menerus ingin membangun kesadaran masyarakat bahwa statistik itu penting, maka mohon ketika ada kegiatan pendataan, terutama dari BPS, yang secara resmi, formal, teman-teman petugas ada surat tugas, ada tanda pengenal, bisa dicek keabsahannya, itu mohon untuk diterima, kemudian berikan data yang sesuai dengan yang dibutuhkan, datanya apa adanya, sampaikan aja. Kita oleh undang-undang BPS itu dalam setiap kegiatan itu pasti ada ini, pojok kiri atas itu kalau questionnaire itu ada rahasia. Jadi kerahasiaan responden itu kita jamin dengan undang-undang. Jadi nggak mungkin kita bocorkan ke pihak lain. Semua data yang dikumpulkan oleh BPS ya hanya untuk BPS. Bahkan untuk instansi pemerintah yang lain pun ada mekanismenya, tidak serta-merta. Misalnya banyak ini dunia usaha yang nggak mau menyampaikan data karena takut dengan pajak misalnya ya. Nggak, kita BPS berkomitmen kerahasiaan data itu ya ada di sana. Kita tidak pernah menyampaikan data tersebut ke pihak lain, misalnya ke pajak. Kita nggak ada sangkut pautnya.
Tuh. Kemudian yang ingin kita sampaikan juga promosi nih boleh ya. Hari ini pakai warna orange karena sekalian nih tahun depan BPS secara nasional akan melaksanakan sensus ekonomi. Sensus ekonomi yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Nanti petugas kita akan mengunjungi semua kegiatan ekonomi di luar sektor pertanian. Jadi kalau ada yang UMKM, kemudian ada yang kegiatan dagang, UMKM itu kan ada industri, misalkan industri pengolahan makanan, ada perdagangan, jualan, kemudian ada yang sektor yang lain yang nggak kelihatan ini banyak nih, perdagangan online. Nah itu susah ini tantangan juga nanti kita di BPS perdagangan online, kemudian hal-hal yang lain terkait dengan kegiatan ekonomi, jasa-jasa, guru les, kemudian hal jasa-jasa yang lain lah banyak sekali itu dari sekian banyak sektor. Kita harapkan dukungan juga dari masyarakat, kita mensosialisasikan biar nanti tahun depan kita berharap kegiatannya bisa berjalan dengan lancar, data yang dihasilkan juga data yang akurat, dimanfaatkan oleh pemerintah, dimanfaatkan oleh stakeholder seluruh pengguna data, sehingga punya dampak yang besar terhadap kesejahteraan masyarakat secara umum. Terakhir nih Pak, mungkin dong kira-kira kasih kita generasi muda ini pesan supaya kita lebih melek dan peduli soal pentingnya data. Apa ya? Ya, tadi sebenarnya kalau dari yang kita obrolin tadi dari awal sampai akhir, kalau bisa dirangkum, sebenarnya yang kita sampaikan bahwa data itu penting dan secara nggak sadar teman-teman selama ini juga pasti sudah memanfaatkan data, cuman bentuknya aja yang berbeda-beda. Jadi jangan alergi dengan data, jangan alergi dengan statistik. Pengumpulan data itu bentuknya macam-macam. Teman-teman ketika misalnya pengen belanja nih, pengen beli sesuatu, ketika membandingkan dua harga di toko satu dengan toko satunya, pasti dilakukan kan. Itu juga sebenarnya kan kegiatan ada data kan di situ, angka kan. Di sini harganya 10.000, di sini harganya 11.000. Maunya beli yang di mana gitu. Itu kan sudah membandingkan dua angka. Itu juga kalau dirunut-runut urusannya juga dengan data dalam skop yang kecil. Nah, skop yang lebih besar ya tadi kita lakukan kegiatan pendataan oleh BPS, datanya dirangkum sehingga memunculkan indikator-indikator yang dimanfaatkan secara luas. Jadi intinya jangan alergi lah dengan data, dengan statistik, dan kita BPS tadi salah satu layanan konsultasi statistik. Teman-teman mahasiswa kalau pengen belajar tentang suatu indikator, dikumpulkan dari variabel apa, bagaimana menghitungnya, kemanfaatannya untuk apa, silakan. Kita BPS tidak hanya Boyolali, tapi seluruh Indonesia, semua kabupaten kota, semua provinsi siap kok untuk menerima dengan 0 rupiah, free, semua all free. Luar biasa sekali ya sahabat data, obrolan kita kali ini mulai dari peran utama dan apa saja kegiatan-kegiatan dari BPS, terus bagaimana proses BPS dalam menyajikan sebuah data yang valid dan hingga akhirnya layanan yang dapat kita manfaatkan. Dan semoga semua ini bukan hanya bermanfaat bagi kami mahasiswa Pak, tapi juga untuk seluruh sahabat data. Oke, benar banget Mbak Isya. Kita juga jadi tahu kalau BPS itu ternyata perannya cukup strategis untuk menyediakan data yang akurat. Dan kemudian data ini jadi bahan penting bukan cuma untuk pemerintah, tapi juga untuk akademisi, para pengguna dan juga masyarakat umum. Intinya statistik itu bukan sekedar angka, tapi juga punya peran penting untuk kemajuan Indonesia. Bapak, terima kasih banyak atas ketersediaan waktunya dan mau berbagi pengetahuan serta pengalamannya kepada kita semua mengenai data dan statistik. Bapak, terima kasih atas ketersediaan waktunya dan mau berbagi pengetahuan serta pengalamannya kepada kita semua mengenai data dan statistik. Nah, mungkin sampai di sini dulu podcast edisi kali ini. Saya Anissa Kurniasari dan saya Jelestari. Kami pamit undur diri. Jangan lupa ya terus ikutan episode-episode kita berikutnya dengan tema yang gak kalah seru dan pastinya menarik. Sampai jumpa dan salam cinta statistik.